Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di mimbar dosen Fakultas Adab UIN Sunan Ampel Surabaya. Kali ini kita kehadiran pakar sejarah peradaban Islam, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Ghazali Said MA. Kita dalam kesempatan ini akan berbincang tentang ritual haji dalam perspektif sejarah. Nah, di samping saya sudah hadir Bapak Profesor Kiai Haji Imam Ghazali Said. Beliau ini adalah seorang penulis buku sejarah sekaligus buku pedoman ritual haji. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kepada Pak Profesor adalah bagaimana haji itu merepresentasikan keberlanjutan sejarahnya dalam ritual Islam sebelum pra-Islam. Islam ini kan agama samawi yang terakhir. Maka seluruh ajarannya itu tidak bisa lepas dari agama-agama sebelumnya. Termasuk haji. Jadi karena haji itu adalah ritual yang menurut para ahli itu tidak bisa lepas dengan Ka'bah, tidak bisa lepas dengan tanah haram, dan tidak bisa lepas dari cara beribadah. Jadi sangat terbatas sebetulnya. Dari sisi waktu itu dimulai sejak Nabi Adam. Nah, itu. Tapi ini saya sering diprotes itu. Kalau Nabi Adam itu gimana cara nelitinya? Tetapi yang sudah jelas bisa data itu ada itu sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah Nabi Adam, kemudian dilihat dari Ka'bahnya sebagai data gitu ya. Kemudian itu sudah ada karena dibangun oleh malaikat. Ini menurut kepercayaan, ini bukan literatur ya, literatur yang bersifat agama, teologis, itu dibangun oleh malaikat, kemudian dilaksanakan, digunakan oleh Nabi Adam, setelah itu dikembangkan oleh Nabi Syekh. Setelah itu dalam perjalanan waktu Ka'bah itu terjadi tufan zaman Nabi Nuh, manusia udah banyak, zaman Nabi Nuh terjadi tufan. Tufan itu kalau bahasa sekarang tsunami. Itu kalau tsunami itu katanya yang muannas, perempuan. Kalau laki tsunomo. Kalau yang besar gitu. Ini tsunomo, ini bukan tsunami. Nah, tufan dalam bahasa Arab, maka Ka'bah itu menjadi hilang, hancur, tetapi yang tersisa adalah fondasinya. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingat ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitul. Artinya setelah peristiwa tufan itu tidak ada ritual haji. Setelah tidak ada antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim itu tidak ada karena menjadi uang kosong. Nah, itulah yang di wilayah ketika ke Adam ke Ibrahim ini datanya hilang. Tetapi dari Nabi Ibrahim lah itu ketemu, walaupun dengan disiplin data modern, data disiplin sejarah modern itu bisa diketahui datanya. Munculnya adanya bayinatum makom Ibrahim itu juga menjadi data fisik, dan itu kalau pernah dibongkar di bawah itu memang fondasi itu masih ada. Misalnya kan pernah hancur, ini fondasi ini masih ada, kekal, tidak pernah hancur. Nah, Nabi Ibrahim itu meninggikan fondasi ini dinaikkan.
Itu yang terjadi. Dan ini masih sewaktu itu hanya berukuran 6 meter tingginya. Tingginya itu 6 meter. Dan tidak ada atap zaman Nabi Ibrahim membuat itu. Dan tidak ada perekat. Jadi ada semennya, semen bermono teknologinya. Jadi ditata begitu batu, kemudian di bagian depan itu ada pintu depan, ada pintu belakang. Dan sekarang udah berubah, nggak seperti zaman Nabi Ibrahim. Kemudian bentuk-bentuk ritualnya apa juga bisa direkonstruksi, dilacak? Bisa. Memang bentuk ritualnya yang memulai Nabi Ibrahim. Jadi kalau menurut data yang disebut di dalam Akhbar Makkah karya Al-Azraqi, itu Nabi Ibrahim itu diajarin oleh malaikat Jibril, begini. Jadi pertama tawaf, kemudian setelah itu ketika haji ya, ke Mina, kemudian ke Arafah, kemudian ke Musdalifah, ke Mina lagi, balik lagi ke Mekah, balik lagi ke Mina. Nah, itu zaman Nabi Ibrahim begitu. Tetapi dalam perkembangan waktu berubah. Jadi ada istilahnya penyimpangan karena ada tahapan ya. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu, kalau teorinya Ibnu Katsir itu 600 tahun. Setelah Nabi Ibrahim itu dikuasai Mekah itu dan Ka'bah oleh Jurhum. Jadi Nabi Ismail dan keluarganya, turunan Nabi Ismail. Setelah 600 tahun itu dikuasai oleh Amalikah. Jadi kabilah Amalikah. Ya. Setelah kabilah Amalikah dikuasai oleh Khuza'ah. Dari Khuza'ah baru Quraisy. Dari Quraisy baru Nabi Muhammad. Jadi Islam. Ya. Jadi panjang sekali itu. Ritualnya itu ada penyimpangan, berubah. Kalau Nabi Ibrahim ini kan membawa agama Hanifiyah. Ya. Nah, agamanya namanya Hanifiyah. Secara teologis tidak berbeda. Semua agama itu secara teologisnya sama sebetulnya. Dengan Islam itu sama. Yang berbeda itu kan syariatnya. Itu Nabi Ibrahim itu Hanifiyah namanya. Tapi agama Hanifiyah ini dirubah dan ada penyimpangan terhadap model ritual haji, manasik haji itu. Jadi bentuk ritualnya yang menyimpang. Ya, menyimpang. Keyakinannya masih monoteisme. Masih monoteisme. Ya. Nah, tapi setelah itu Jurhum masih monoteisme. Setelah Amalikah itu sudah menyimpang. Terutama itu menjadi menyimpang sama sekali menyimpang mazhab Khuza'ah. Karena di zaman Khuza'ah itu ada seorang namanya Amr bin Luha. Amr bin Luha ini asalnya orang Mekah, kemudian ikut ibunya karena kawin orang Syria. Syria kan negara sudah maju, negara Asyuri. Nah, dan disitulah akhirnya dia kumpul dan dia membawa lagi pulang ke Mekah. Di Mekah itu membawa patung dia. Jadi yang bawa patung ini Amr bin Luha. Jadi sekitar 400 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi itu dibawa dari Syria. Dibawa dari Syria. Yang menjadi awal pusat peradaban agama kan di Syria. Ya di Syria. Nah, jadi di Syria itu kan sudah agak di peradaban Asyuri. Setelah itu nanti baru muncul di terakhir itu Romawi. Jadi peradaban Romawi setelah 300 tahun dari Masehi, jadi abad ketiga Romawi masuk ke daerah Syria, Syam itu termasuk Palestina itu. Jadi secara geografis seperti itu. Sehingga inilah yang membawa patung. Mungkin patung itu dari Hammurabi dari Irak Selatan. Ya zaman Nabi Ibrahim itu terus dibawa ke sini. Dari sini dibawa ke Mekah. Dari Mekah itulah terus dia yang memperkenalkan. Dan akhirnya dia itu menjadi Amr bin Luhai ini kan menjadi penguasa di Mekah. Jadi artinya politeisme, berkembangnya politeisme di Mekah itu justru tidak lahir di Mekah, bukan tradisi dzurriyyahnya Nabi Ismail ya. Bukan. Jadi itu dibawa dari Syria.
Dan kemudian orang Syria yang namanya Amru bin Luha, Amr, tulisan Arabnya maka ada wawunya, Amru bin Luha. Nah, itulah yang membawa ke sana. Dan ini yang nanti diwariskan ketika Nabi bangkit sebagai Nabi, dan itulah sebetulnya mulai penyimpangan teologis dan penyimpangan syariat. Penyimpangan teologisnya juga penyimpangan ritualnya. Ya, ritualnya. Ya. Ritualnya. Kehadiran Rasulullah sendiri ketika sudah menjadi seorang pembaharu lah katakanlah, untuk memperbarui baik itu keyakinan teologis maupun keyakinan maupun ritual-ritual keagamaan yang sebenarnya diwariskan dari Nabi Ibrahim itu, apakah tidak menimbulkan istilahnya, kalau di dalam ada resistensi dari pengikut Nabi sendiri, karena seingat saya justru banyak sahabat itu yang juga mempertanyakan kenapa harus mengikuti ritual haji begitu, kenapa harus tetap gitu, meskipun ada modifikasi. Apakah tidak ada istilahnya tadi itu konflik? Konfliknya konflik besar, tidak kecil itu. Artinya konflik itu sudah terjadi sejak awal pada masa peralihan dari Amaliko ke Huza'ah, ketika memodifikasi awal untuk membawa politisme dari tauhid, dari monoteisme ke politisme ini, terjadi konflik. Nah, tetapi kan yang menang yang politisme. Nah, yang menang yang politisme. Nah, ketika yang menang politisme ini terus berlanjut. Dan itu, tapi sekelompok kecil masih tetap mempertahankan politisme, termasuk monoteisme. Bani Hasyim. Jadi kalau diurutkan begini. Jadi setelah Huza'ah itu, ini awalnya ritual haji yang paling hebat itu pada masa Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini punya anak namanya Abdar, kemudian punya Abdi Manaf. Ini yang terpenting ya, anaknya 4, tapi yang penting 2 ini. Cuma namanya Utsman Syaibi. Lah yang Hashim ini, yang Abdi Manaf ini punya anak Hashim. Hashim inilah kemudian yang meneruskan. Tapi tradisi, walaupun dia itu sudah monoteisme, ya sebetulnya keyakinan monoteisme, tapi dia nggak bisa mendobrak tradisi itu. Tradisi itu sudah mengakar. Jadi terus Hashim ini terus nanti dibawa pada zaman Nabi, tetap tradisi itu seperti itu. Munculnya penyimpangan seperti bertawaf dengan bugil gitu ya, dengan itu di masa mana? Di masa dimulai pada masa Qusay bin Kilab itu. Jadi setelah Qusay bin Kilab itu kan ada namanya manajemen haji. Manajemen haji kayak negara gitu. Itu ada namanya al-qiyadah. Qiyadah itu artinya kepemimpinan. Kepemimpinan umum itu kalau bahasa modern ini mungkin kepresidenan, lembaga kepresidenan. Itu pada. Kemudian ada asikoya. Asikoya itu logistik yang menyediakan air untuk jamaah haji. Tapi mungkin sikoya itu tidak hanya minum, tetapi juga logistik makanan. Kemudian ada namanya as-sudana. Sudana itu yang mengurusi ritual dan diantaranya pemegang kunci Ka'bah. Kalau terus di Sudana itu diartikan sebagai juru kunci. Tapi itu yang ngatur manasik ya. Kemudian ada namanya al-hijabah. Hijabah itu yang mengatur protokoler. Jadi siapa pemimpinnya, yang nanti kalau ke sini siapa, itu sudah lengkap tentaranya yang jaga pas pampresnya kalau bahasa sekarang gitu. Kemudian ada namanya an-nadwa. An-nadwa itu adalah yang penyerap aspirasi. Kalau ada gagasan kemudian dimusyawarahkan itu amalkan, nanti akan muncul namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu semacam lembaga DPR gitu ya. Yaitu yang kemudian ada al-liwa. Liwa itu adalah pemegang bendera liwa. Nah, bendera itu sebagai lambang kekuatan. Dia itu sudah mempunyai kekuatan dan ini mengurusi militer. Nah,
ini seperti ini. Sehingga nanti ketika ini yang diwariskan terus kepada sampai ke Nabi. Nah, waktu itulah apa namanya istilah ada istilah dalam misalnya tawaf. Tawaf itu mereka ada yang namanya membedakan antara kelompok bangsawan sama kelompok biasa. Jadi ada stratanya, walaupun tidak sekeras seperti Hindu ya. Tapi di situ namanya kelompok Ahmasi dan kelompok Hullah, komunitas Hullah. Itu pra-Islam ya? Pra-Islam itu zaman Musa ini, zaman Bani Hashim, zaman Hashim itu seperti itu. Jadi, Ahmasi Hullah. Yang Ahmasi ini kalau haji itu karena dia asyraf, karena dia bangsawan, maka wukufnya itu di Muzdalifah. Sedangkan yang kelompok Hullah wukufnya di Arafah. Nah, itu begitu. Itu satu. Nomor dua, kalau Ahmasi itu kalau tawaf itu biasa sopan, pakaian biasa. Nah, tapi kalau Hullah itu kalau berada di Ka'bah, kalau tawaf itu harus telanjang. Nah, makanya disarankan malam biar gak ketok. Nah, jadi terjadi seperti itu. Kalau orang ini misalnya kalau Ahmasi ini tidak hanya yang tinggal di Masjidil Haram, tapi keluarganya yang berada dekat di luar tanah suci Mekah itu asalkan dia Ahmasi secara genealogis, maka dia itu ikut kelompok Ahmasi. Nah, itu yang terjadi. Itu saya kan sudah penyimpangan, sudah berubah pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ini apa namanya tidak ada mikot. Nah, jadi mikot itu tidak ada. Dan kalau semestinya asalnya ada, nah, itu ditiadakan mikot. Sehingga orang tidak memperdulikan mikot, pokoknya datang ke sana. Nah, itu pelanggarannya. Kemudian pelanggaran yang paling besar adalah karena haji itu adalah ritual suci, maka dilaksanakan di bulan suci, maka pada waktu itu tidak boleh ada peperangan. Nah, kan itu. Jadi waktunya itu sudah ditentukan, sudah tahu orang. Makanya di Quran disebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Orang itu sudah menjadi tradisi. Nah, itu. Dan ini dilanggar karena dia melakukan peperangan pada bulan haji. Bahkan di tanah haram. Yang itu tidak boleh. Itu dilanggar. Kemudian pelanggaran berikutnya ada yang disebut dengan nasi'ah. Kalau di Quran, innaman nasi'atu ziyadatun fil kufri. Nasi'ah itu adalah merubah pelaksanaan ibadah haji. Jadi yang asalnya bulan Dzulhijjah digeser ke bulan berikutnya. Tapi ada teknisnya. Nah, itu mereka membuat apa kalau bahasa sekarang? Ada caranya supaya bisa seperti itu. Jadi caranya begini, siapa orang yang berkehendak itu lihat motifnya dulu. Kenapa kok mereka itu motifnya? Motifnya supaya pelaksanaan haji itu bersamaan dengan musim panen. Nah, sehingga nanti ketika dia haji kumpul di situ, dia gampang memperdagangkan. Itu nomor satu. Nomor dua, supaya dilaksanakan di musim dingin, tidak terlalu panas karena mereka nggak kuat panas itu. Maka ada penggabungan antara bulan Syamsiah dengan Komariah, dijadikan satu gitu. Sehingga nanti ada caranya nasi'ah itu. Jadi kalau mau nasi'ah diumumkan itu 2 tahun. Jadi 2 tahun itu berada di bulan Muharram. Nah, itu 2 tahun haji itu. Nanti berikutnya 2 tahun di bulan Safar, 2 tahun di bulan Rabiul Awal,
2 tahun pelaksanaan haji itu di bulan Rabiul Akhir, kemudian Jumat dan seterusnya. Sehingga putar sampai ke bulan Dzulhijjah lagi, itu harus membutuhkan waktu 24 tahun. Nah, itulah yang pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh, ya sudah Quraisy ini, sudah Quraisy, itu pelanggaran terbesarnya yang nanti dirubah oleh Islam, dikembalikan lagi kepada zaman Nabi Allah Ibrahim. Makanya ketika ada gagasan untuk merubah haji untuk digelombangkan, gagasannya Kiai Master Farid Basuki, itu mungkin tidak membaca latar belakang ini. Nah, latar belakang ini sudah pernah dilakukan dulu begitu. Nah, tapi dulu itu enggak, kan ekonomi juga. Motifnya ekonomi. Sekarang kan juga ekonomi bisa juga. Ya, satu ekonomi, satu yang kedua karena mungkin jumlah jamaah yang besar. Nah, itu ya menguntungkan secara ekonomi. Karena Saudi kan bisa pemasukan terus dari jamaah haji kalau digelombangkan. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu sudah dilakukan setelah jauh sebelum Nabi. Nah, Nabi datang memperbaharui, mengembalikan kayak salaf nih, mengembalikan pada zaman Nabi Allah. Itulah fungsi Nabi. Misalnya tentang tidak ada strata ahmasi dan kullah, itu tidak ada dalam haji, itu dirubah sehingga orang di dalam Al-Quran disebutkan tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Nabi itu kan asyraf Nabi, turunan Bani Hashim. Orang menganggap Nabi itu asyraf, bangsawan. Kalau bangsawan, wukufnya itu di mana? Di Muzdalifah. Tetapi orang-orang memperhatikan. Nabi kan juga mengikuti tradisi kan. Nabi mau begitu, tapi diperintah oleh Allah, tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah Anda di tempat manusia bertolak. Berarti Arafah. Nah, itu dilakukan oleh Nabi. Jadi dikembalikan lagi pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Makanya nanti kalau ada istilah Lailatul Jam'in. Lailatul Jam'in itu. Pada malam berkumpulnya manusia. Itu dalam konteks hadis, kalau orang tidak ngerti sejarahnya tidak paham. Lailatul Jam'in itu maksudnya berkumpulnya kelompok Hullah dan kelompok Ahmasi di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Oh iya. Kumpul di Muzdalifah karena yang Hullah ini nanti ketika malam kumpul semua di Muzdalifah. Tempatnya kumpulnya manusia dulu itu di Muzdalifah. Sedangkan setelah Islam kumpulnya manusia itu di Arafah. Makanya ketika Nabi mengatakan siapa saja yang hadir di sini pada Lailatul Jam'in dan dia sudah hadir Arafah walaupun sebentar dan dia hadir di musola saya, itu Nabi bilang itu ketika di Muzdalifah. Maka hajinya faqad tamma hajju. Hajinya menjadi sempurna. Jadi tidak ada masalah gitu. Pokoknya sudah pernah ke Arafah walaupun sebentar dan dia bisa ketemu di sini. Nah, itu kalau orang Lailatul Jam'in tanpa tahu sejarahnya tidak bisa, kalau hanya fikih saja. Tidak bisa. Nah, itu pentingnya kita mengkaji ritual keagamaan dari perspektif sejarah. Yang terakhir Pak Kiai, ini terkait dengan fenomena semakin banyaknya jamaah haji dan sekarang sudah banyak orang mengatakan bahwa Mina yang diperluas atau perdebatan semacam itu, apakah ini nanti juga punya potensi mengarah kepada kembalinya fenomena sejarah sebelum Islam hadir, melihat ke depan. Saya kira itu sudah oleh ada seorang sejarawan namanya Muhammad Thahir Al-Qurtubi. Dia menulis sebuah buku 8 jilid, Al-Minhajul Qawim fi Tarikh Makkah wa Baitillahil Karim. 8 jilid. Dia sudah memprediksi, buku itu ditulis tahun 50-an. Memprediksi nanti Mina itu tidak akan muat. Tapi kalau Arafah masih muat. Kira-kira dia memprediksi sekitar 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Melihat apa? Melihat potensi umat Islam yang begitu meluas ke berbagai tempat dan negara-negara yang mayoritas Islam itu ekonominya membaik. Dan orang dan kemudian munculnya teknologi transportasi yang begitu bagus, pesawat yang dulu
kapal laut, lalu muncul pesawat mulai tahun 70-an. Dan ini akan menjadi ini. Nah, dalam memahami itu kan kita itu harus bisa memahami apa yang disebut dengan tujuan hukum. Maqasid syariah, tujuan hukum. Tujuan hukum itu adalah untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, karena kalau orang terlalu berdesakan ini jiwa terancam, itu bisa dimacetkan hukum itu demi menjaga jiwa. Maka caranya adalah untuk supaya tempat itu diperluas, jadi nyambung gitu. Dan itu sudah terjadi, dan terjadinya sekitar tahun 80-an ya. Mina itu diperluas, yang asalnya Mabainal Jabalain, di antara dua gunung, itu kalau kita dari ini kan ada gunung, kemudian gunungnya dikerowok, gunungnya diberi terowongan, terus jemaah haji Indonesia di situ yang namanya Muhasim. Itu sebetulnya itu Mina jadi, Mina baru. Itu baru tahun 80-an, dan 86 baru dimulai tahun 5. Kemudian setelah itu nggak muat juga, dibuatlah Muzdalifah. Bagian dari Muzdalifah itu dimasukkan Mina. Itu bukan Mina Jadid lagi, itu Mina Ajdad. Kalau sekarang yang seperti itu. Tapi menurut saya kan dulu itu mazhab Hambali yang penguasa Saudi Arabia. Itu kan mengikut mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu teori usul fikihnya itu tidak mau kias. Tidak mau analogi. Tetapi dalam hal seperti ini dia harus pakai analogi. Nah, karena orang kalau dari mazhab Syafi'i misalnya dari mazhab Hanafi kan menerima analogi. Nah, itu kalau tidak mengikuti analogi, ini tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Karena tetap tidak sah. Nah, akhirnya, ini karena ini sudah membahayakan, pakai analogi. Analoginya gimana supaya sah? Dianalogikan, karena ini ibadah, haji kan ibadah. Sholat itu ibadah. Maka analogi ibadah ke ibadah, itu namanya qiyas syibhi dalam usul fikih. Qiyas yang menyerupai, syibhi. Karena kalau orang jamaah itu walaupun jauh dari imam, asalkan ini nyambung, maka sah jamaah. Nah, gitu. Kemudian Syekh bin Baz itu ditanya, gimana ini nggak nyambung? Wah, kalau begitu sambungkan, perintah ke raja. Sambungkan itu, jadi di atas gunung itu diberi kemah. Nah, sekarang kan ada kemahnya itu, jadi nyambung semua itu bawah. Melihat orang dari arah mana saja, itu melihat. Nah, itu yang dilakukan. Baik, terima kasih Pak Kiai yang juga guru besar kita, kebanggaan kita. Baik, demikian para penonton gitu ya. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dengan tema-tema sejarah yang menarik, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.